Oke, nah jadi kita mau coba bahas salah satu sifat yang penting di matematik, yaitu sifat distributif. Nah, kayak apa sih sifat distributif itu? Pertama-tama misalkan gini ya, teman-teman. Pertama-tama misalkan kita punya sebuah persegi panjang. Anggaplah kita punya sebuah persegi panjang yang panjangnya 4. Nah, panjangnya 4, terus lebarnya itu 13, panjangnya 4 cm, 4 satuan, 4 satuan aja ya. Lebarnya 13 satuan. Berarti kalau kita ditanya luasnya, nah gimana cara kita nyari luasnya? Tentu di SD kita udah belajar kalau yang namanya luas persegi panjang itu namanya rumusnya panjang kali lebar. Berarti ketika di sini luasnya itu adalah sama dengan langsung 4 dikalikan dengan 13 gitu kan ya. Nah, tapi mungkin ada sedikit masalah bagi yang agak sulit menghitung puluhan. Kira-kira ada nggak sih cara yang lebih mudah untuk menghitung ini? Tentu sebenarnya bisa aja gitu. Bisa aja kita menghitung ini dengan cara yang lebih mudah. Caranya gimana? Caranya si 13 tadi itu bisa kita pecah jadi dua bagian gitu kan. Kita bisa pecah menjadi dua bagian di mana yang pertama ini panjangnya misalkan 10 satuan. Sorry ya, ini kalau ukurannya tidak proporsional. Yang di sini 3 cm. Nah, terus yang panjangnya yang di sini ya tetap aja 4 gitu ya. Jadi si panjang yang ada di sini itu tetap aja panjangnya 4. Nah, berarti ketika kita lagi mau menghitung luas si persegi panjang ini, sebenarnya kan berarti kita lagi mau menghitung 4 dikali 13 tadi kan. Nah, dikali 13 tadinya itu berarti kan adalah bisa ditulis jadi 10 ditambahkan dengan 3 gitu ya. 4 dikalikan dengan 10 plus 3. Nah, tapi kalau kita mau lihat ini sebagai dua buah persegi, jadi kita mau lihat ini sebagai persegi yang ini, persegi panjang yang ini 4 kali 10 plus 3 itu kalau kita ngitung seluruhnya 4 dikali ini. Jadi ini dikali sama itu gitu kan. Tapi kalau kita mau ngitungnya adalah ini dikalikan dengan ini, plus ini dikalikan dengan ini, berarti gimana kita ngitungnya? Berarti cara kita ngitungnya itu adalah 4 dikalikan dengan 10 itu adalah persegi panjang yang ini ditambah dengan apa? Ya ditambah dengan yang kanan kan. Yang kanan berarti ya 4 dikalikan dengan 3 gitu kan ya. Nah, jadi dari sini kalian bisa ngelihat nih bahwa luas persegi panjang yang besar yang 4 dikali 13 atau bisa kita tulis menjadi 4 dikali 10 plus 3 ternyata bisa kita sederhanakan cara menghitungnya menjadi persegi panjang yang pertama yaitu 4 kali 10 plus yang di sebelah kanannya 4 kali 3. Dengan cara begitu kan ngitungnya jadi lebih mudah ya, 40 tambah 12 gitu kan. Nah, tapi bukan itu sih sebenarnya poin yang mau dibahas. Poin yang mau dibahas ini sebenarnya basic banget atau dasar banget dari kenapa kita punya yang namanya sifat distributif. Jadi sifat distributif itu adalah sifat yang menggabungkan antara perkalian dan penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan. Nah, gampangnya sih tadi gini. Jadi misalkan kita punya persegi panjang yang tadi, tapi si 10-nya diganti nih. 10-nya diganti bukan 10 tapi X gitu. Jadi di sini panjangnya misalkan X, lalu yang satunya lagi tetap 3. Nah, berarti gimana cara kita ngitung luas dari si persegi panjang ini? Ya sama kan? Bisa kita hitung secara langsung yang berarti 4 dikalikan dengan, kalau kita ngitung secara langsung berarti 4 dikalikan dengan X plus 3. Tapi kalau kita mau ngitungnya satu-satu, luas kiri dulu ditambahkan dengan luas kanan itu juga bisa. Jadinya apa? Jadinya adalah 4X ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 3 gitu kan ya. Nah,
Atau berarti bisa disederhanakan menjadi 4x plus 12. Nah, tapi poin pentingnya itu seperti ini teman-teman. Jadi, inilah sifat distributif. Sifat distributif itu apa berarti, Danar? Nah, sifat distributif agak salah tulis sebentar ya. Sifat distributif. Jadi sifat distributif itu intinya adalah yang berbentuknya begini. A dikalikan dengan B plus C jadinya adalah AB plus AC. Atau A dikalikan dengan B min C, ini jadinya adalah AB min AC. Nah, seperti itu. Inilah sifat distributif yang sebenarnya sangat penting di dunia matematik. Dan yang pada akhirnya nanti nggak kebawa di matematik doang, di fisika juga jadi penting, di kimia juga mungkin kepake, di ekonomi juga mungkin kepake. Tapi sebenarnya kalau kalian tanya kenapa sih kok bentuknya begini, A dikali B plus C jadinya AB plus AC, A-nya bisa masuk ke dalam. Sebenarnya simpelnya kita kayak mikir si luas tadi bahwa 4 dikali totalnya, 4 dikali X plus 3 ternyata bisa kita hitung satu-satu dari yang kiri dulu. Berarti 4 kali X plus dari yang sebelah kanannya 4 dikalikan dengan 3. Dan inilah yang jadi sifat distributif. Ingat baik-baik sifat ini. Dan perlu dipahami juga kenapanya biar kalau nanti lupa bisa nge-review lagi dari yang bisa nge-review lagi dari luasnya gitu ya. Tapi ingat baik-baik sifat ini karena sifat inilah yang paling sering banget dipakai di semua permatematikaan gitu ya.